Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, guru di SD Negeri 206 Simpang Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. SD Negeri 206 Strip 7 Simpang Nibung terletak di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sekolah ini juga berada di daerah perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya berbatasan antara Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musirawas Utara atau Muara Tara. Di tahun ajaran baru ini, SD Negeri 206 Simpang Nibung untuk pertama kalinya mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai pedoman di dalam pembelajarannya. Dengan diimplementasikan kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Salah satu mata pelajaran yang mulai diajarkan seiring diterapkannya kurikulum Merdeka ini adalah bahasa Inggris. Tentu hal ini memunculkan tantangan tersendiri bagi guru untuk memperkenalkan pelajaran bahasa Inggris agar menyenangkan dan peserta didik dapat mencintai dan memahami bahasa Inggris dengan baik sesuai dengan tingkat kelas yang semestinya. Yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik baik ini perlu dilakukan adalah penerapan kurikulum Merdeka yang baru di sekolah yang memerlukan adaptasi dalam pelajaran baru yaitu bahasa Inggris. Lalu, tingkat kemampuan peserta didik yang beragam, baik dalam literasi bahasa Indonesia maupun dalam adaptasi pelajaran baru seperti bahasa Inggris, perbedaan dalam gaya belajar, dan juga keberagaman daya serap. Perbedaan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar bahasa Inggris juga memerlukan pendekatan yang bervariatif agar dapat melibatkan peserta didik secara aktif dan pembelajaran menjadi bermakna. Sebagian besar peserta didik di sekolah belum memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris, padahal mereka sudah berada pada kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dalam melaksanakan praktik baik ini, saya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang muncul, diantaranya adalah kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik kelas 5, membuat saya harus merancang sendiri materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, bukan mengikuti buku paket yang disediakan, yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, sementara mereka belum memiliki kompetensi prasyarat yang memadai. Lalu dikarenakan bahasa Inggris ini baru bagi mereka untuk dipelajari di sekolah, yang menyebabkan mereka sedikit kesulitan dalam menyebutkan dan membaca kata per kata. Tingkat kemampuan dan gaya belajar mereka cenderung bervariasi, beberapa peserta didik cukup cepat dalam memahami materi, sementara yang lain memerlukan banyak bimbingan. Hal ini menuntut saya untuk mendesain pendekatan yang mengakomodasi keberagaman mereka di kelas. Memastikan semua peserta didik saya merasa nyaman, menikmati, terlibat, dan percaya diri, serta termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Saya menggunakan tahapan Bagja sebagai langkah yang saya gunakan dalam menghadapi tantangan yang muncul terkait permasalahan pembelajaran bahasa Inggris yang baru pertama kali dipelajari oleh peserta didik di sekolah. Pada tahapan B, yaitu buat pertanyaan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi tantangan utama, yaitu dengan membuat pertanyaan kunci, yaitu bagaimana saya bisa mengajarkan kosakata dasar, things around the class, yang mampu melibatkan peserta didik dan mengakomodasi keberagaman peserta didik saya di kelas. Lalu, tindakan yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan guru dan mencari literatur di situs pendidikan di internet terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap A, ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mengajukan pertanyaan, di manakah saya bisa mencari contoh nyata terkait pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tindakan yang saya lakukan adalah mencari contoh nyata melalui praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru lain yang ada di internet terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran bahasa Inggris.
Pada tahap G, gali mimpi. Pada tahap ini saya membayangkan hasil ideal dari proses pembelajaran ini, yaitu menyaksikan peserta didik saya dapat mengetahui, menyebutkan dengan baik, berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, dan memahami teks-teks bahasa Inggris dengan baik. Lalu tindakan yang saya lakukan adalah memfokuskan tujuan agar tetap dalam jalurnya dan sebagai panduan agar impian tersebut tercapai dengan baik. Pada tahap J, yaitu jabarkan rencana, saya membuat pertanyaan, apa saja yang harus saya persiapkan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Lalu tindakan yang saya lakukan adalah menjabarkannya menjadi langkah-langkah konkret sebagai berikut. Yang pertama, dimulai merancang modul ajar, diikuti kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, menyiapkan media pembelajaran, dan menyiapkan asesmen pembelajaran. Pada tahap A, atur eksekusi. Tahapan terakhir yaitu setelah semua langkah konkret sudah direncanakan, tibalah eksekusi pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi Things Around the Class di kelas 5 dengan tahapan sebagai berikut. Saya mendesain materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Saya mengetahui kebutuhan peserta didik saya ini dengan cara berdiskusi dengan guru lain yang juga masuk ke kelas 5 dan juga hasil observasi beberapa kali belajar bahasa Inggris di kelas 5. Saya menyiapkan media pembelajaran berupa flashcard yang berisi gambar-gambar benda di kelas untuk mengakomodasi peserta didik yang cenderung menyukai visual. Saya menyebutkan kata per kata dan meminta peserta didik mengulanginya untuk mengakomodasi peserta didik yang cenderung auditori. Dan merancang kuis singkat race to the board untuk mengakomodasi peserta didik yang cenderung kinestetik. Oke, that's good. Siapa yang selesai duluan itu winnernya? Saya memberikan ice breaking, sing a song untuk menumbuhkan minat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hingga akhir. 1, 2, 3, go. Ayam chicken, ikan fish, rokok dan buah. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan semangat mereka dan memunculkan rasa keingintahuan mereka. Yang di kelas ada apa aja? Yang tahu angkat tangannya. Giliran yang pilih. Saya libatkan mereka dalam diskusi kelompok untuk menggambarkan benda-benda yang mudah bagi mereka dan dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan berani dan percaya diri. Halo kelas. Hello. Pen. It is window. Kelas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It is window. It is cupboard. It is. Saya juga memberikan tugas individu untuk memastikan mereka paham akan materi pembelajaran yang sudah diberikan. Silakan kalian isi nama, kelas, tanggal lahir ya. Dan saya juga mengajak mereka berefleksi terkait pembelajaran dan tak lupa saya meminta umpan balik dari mereka terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Refleksi hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan adalah, walaupun tidak terintegrasinya teknologi dalam pembelajaran dan dengan segala keterbatasan dan kondisi sekolah, kami tetap bersemangat belajar dengan memanfaatkan aset yang ada. Saya juga melihat keterlibatan aktif peserta didik pada setiap kegiatan pembelajaran. Saya melihat bahwa kecenderungan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda dapat terakomodasi dengan cukup baik sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar sesuai kebutuhan mereka. Saya juga melihat mulai munculnya kepercayaan diri mereka untuk menyebutkan benda-benda dalam bahasa Inggris. Mereka sudah dapat berkolaborasi dalam kelompok dengan baik, mengingat karakter mereka yang sangat individualis. Demikianlah pemaparan video dari praktik baik yang sudah saya lakukan ini. Cerita praktik baik ini dibuat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam Jambore GTK 2024 dalam memperingati Hari Guru Nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.